Lagi capek-capeknya malah lihat yang beginian. Pengen ngakak, pengen juga ketawa. Tapi Bang Aldi ini hebat loh, bisa lolos 2 partai sekaligus. Wah, hebat banget. Hola netizen yang maha benar. Aldi Taher tengah mencuri perhatian netizen yang tercinta setelah interview di salah satu stasiun televisi. Jawabannya satu wawancara bikin geleng-geleng kepala hingga ramai di media sosial. Dalam video yang ramai diperbincangkan, Aldi Taher tampak sedang diwawancarai oleh host TV One mengenai alasan mencalonkan dirinya di 2 partai sekaligus, yaitu PBB dan Perindo. Bukannya langsung menjawab, dia malah menyanyikan lagu Yellow dari Coldplay. Namun setelah itu baru dia melontarkan jawaban yang mencengangkan. Merespon hal tersebut, host kembali bertanya atas jawaban yang dilontarkan Aldi Taher. Host bertanya bagaimana dia menghadapi rakyatnya nanti. Namun jawaban yang dilontarkan Aldi Taher tidak kalah mencengangkan. Jawabannya nyeleneh dan apa sih? Tak kalah membingungkan ketika Aldi Taher menjawab alasannya tertarik menjadi wakil rakyat. Tidak sampai di situ saja, interview oleh host masih berjalan panjang mengorek pencalonan Aldi Taher sebagai anggota DPR. Jawaban-jawaban yang diberikan juga nyeleneh hingga membuat netizen yang terhormat kesal dan tertawa. Bang Aldi Taher ya, Bang Aldi, gimana sih ceritanya kok Bang Aldi bisa langsung dengan 2 partai sih? Perindo iya, PBB juga iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Oke. Konsernya belum Jadi kalau mulai, Bang. ditanya, iya. Jadi itu menandakan Aldi Taher cinta semua partai di Indonesia. Kenapa Aldi Taher sekarang ada di Perindo? Ya qadarullah gitu. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung, Mbak, jujur, Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat, bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik, Bang Aldi. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Pertanyaannya udah spesifik, tapi jawabannya kemana-mana. Gokil banget sih Aldi Taher. Jadi kita bisa tahu ya, keahlian Aldi Taher tuh apa ya? Abis lihat interview Aldi Taher di TV One, sumpah gue gak kuat. Abis ngucapin salam dari berbagai agama, tiba-tiba random aja dia nyanyi Look at the stars. Aldi, lo kenapa? Gak ada lo suruh lo nyanyi. Kenapa lo nyanyi band kesayangan gue? Abis itu ditanya katanya kalau misalnya kepilih gimana, katanya Deddy Corbuzier bakal pindah ke planet lain kalau dia menang. Yang ada lo Aldi, lo pindah ke alam lain, alam baka. Pas ditanya pertimbangan pindah partai kenapa, dia bilang sholat istiarah. Kalau di DPR ada komisi hiburan masyarakat, gue coblos lo Aldi. Sumpah gue coblos lo. Gue kalau jadi presenter ya, si gue resign saat itu juga gak kuat. Lagian anjir, TV One, lo tuh TV berita, bukan TV lawak. Kenapa jadi kayak acara Sri Mulat? Look at the stars. Sumpah ini aku baru balik. Gak baru balik, lumayan agak tadian. Jam 8 aku pulang dari kampus, terus lihat videonya Aldi Taher. Gak cuman ini, awalnya tuh di Instagram ngakak banget. Aduh, jadi lawak kayak gini. Dia bingung, pembacara bingung, kita semua bingung karena dia. Tapi kenapa gitu? Kenapa di ujungnya harus ada Love You Dewi Persik juga? Kenapa ada apa dengan Dewi Persik juga? Dan tadi pas aku lihat di Instagram juga malah ngajak baca Al-Fatihah. Hidup lagi capek-capeknya terus nemu video Aldi Taher yang menghibur. Terima kasih Aldi Taher telah menghibur saya. Tapi keren loh, ada 2 partai, dia diperebutin 2 partai. Agak bingung juga gitu sistem penilaian partainya untuk memilih bakal calegnya gimana. Tapi gokil, lucu. Lagi capek-capeknya malah lihat yang beginian. Pengen ngakak, pengen juga ketawa. Tapi Bang Aldi ini hebat loh, bisa lolos 2 partai sekaligus. Wah, hebat banget. Tapi lupain deh soal itu. Aku cuma mau nanya, kenapa ya para partai sekarang mencalekkan para artis? Aku berprasangka baik, semoga para artis yang terjun di dunia politik memang benar-benar ingin memperbaiki tatanan sistem politik di negeri ini.
Jangan sampai para partai hanya memanfaatkan popularitas dan followers mereka yang berjumlah puluhan ribu bahkan ratusan ribu untuk lebih gampang mendapatkan suara rakyat. Memang benar sih kata Rian Fahardi, benar banget kata Bang Rian Fahardi. Semua orang berhak menjadi politikus asalkan jangan menjadi tikus yang mencuri makanan rakyat. Be smart ya guys. Oke, gue yakin semua dari kita udah nonton tuh video yang tadi soal Aldi Taher yang mau jadi caleg. Tapi gue akan ngebahas itu, nggak akan ngebahas kenapa dia jadi caleg atau apa. Gue mau ngebahas dari pemahaman gue sendiri, apa yang gue observasi dan gue lihat. Kalau Bang Aldi ini ngepake suatu cara atau suatu tips atau suatu trik gini untuk bisa mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan. Dan termasuk kalau kita praktekin, kita tuh bisa ngelakuin juga, kita tuh bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, nama caranya adalah percaya. Kenapa sih percaya? Gini, dijelasin dari dalam bukunya Who Says You Can by Daniel Cidek. Kalau semakin kita mempercayai sesuatu, hal itu akan semakin besar untuk terjadi. Jadi jika kita semakin percaya, kita itu akan ngelakuin sesuatunya itu mati-matian sampai kita tuh bisa jadi kenyataan gitu. Karena kenapa? Karena kita percaya. Ini juga dijelasin di dalam bukunya Atomic Habits by James Clear. Kalau jika kita mempercayai identitas yang ingin kita buat, kita tuh akan lebih mudah untuk ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang akan kita buat atau kebiasaan atau rutinitas yang akan kita buat karena kita percaya. Termasuk Bang Aldi juga, karena dia percaya kalau dia bakal jadi caleg, makanya dia bisa ngelakuinnya sampai sejauh ini. Gue berpikir sih, mungkin di awal-awal dia ngumumin dia mau jadi caleg, orang-orang nih kayak mikir nih, atau mungkin ngehujat juga nih kayak ngapain nih Bang Aldi ngapain dia jadi caleg. Tapi kalau gue mikirnya ya, karena dia sampai saat ini tetap percaya kalau dia jadi caleg, makanya dia ada di posisi ini. Bahkan kalau gue lihat di kolom komennya, banyak nih yang ngedukung kok Bang Aldi jadi caleg. Ternyata gara-gara ya gue yakin semuanya karena percaya. Makanya itulah, harus percaya untuk ngelakuin segala sesuatu. Bahkan walaupun segala sesuatunya kelihatan mustahil ya tapi harus percaya dulu. Nah, gimana nih menurut kalian, Bang Aldi bakal jadi caleg atau enggak? Terus tulis juga ya di kolom komen gimana tipsnya. Kenapa menurut gue Aldi Taher bisa aja menang di politik? Itu bukan karena orang publik percaya sama kapabilitasnya, tetapi karena saking gak percayanya orang sama calon pejabat lainnya. Jadi kayak ya udahlah, opsinya tuh buruk semua. Setidaknya Aldi Taher lucu. Apa yang nonton ini terus gak berhenti ketawa. Ditanya mau masuk komisi apa, kalau jadi mau Bang Aldi Taher selama wawancara DPR lebih Soman ada yel-yel Bang agar masyarakat semakin yakin untuk memilih atau tidak memilih Anda dengan tegas. Pokoknya I love you TV1. Mainnya bersih. Kenapa gua? Ini siapa sih yang kau Aldi Taher? Jadi lagi wawancara dan nelpon dia, jadi putus-putus. Selamat, maju terus bro, rapi aman. Nyanyi aja, Nisa Sabia, N-nya 3. Nggak usah jadi, mending aku jadi band opening Coldplay. Kalian pada sadar nggak sih, ini trik dari Aldi Taher itu sangat amat smart. Kalau yang biasa orang bagi-bagi kaos itu kan gratis. Kalau dia memakai trik ini jualan, bisa jadi ini nggak bakalan laku ya, nggak bakalan laku. Cuman lewat ini dia kampanye sebenarnya gitu loh. Orang mungkin nggak bakalan ngebeli ini kaos dengan atribut-atribut Perindo. At least orang bakalan tahu lebih luas lagi tentang Perindo, Partai Perindo ini sendiri dengan dan ini sangat amat menguntungkan bagi Partai Perindo itu sendiri. Benar, dulu Pak Jokowi pernah bilang negara ini butuh orang gila, butuh orang-orang dengan personality yang gila. Ya, tapi bukan kayak gini.